Dalam akuntansi persekutuan, masuknya anggota baru disebut perubahan anggota persekutuan, di mana perubahan ini menyebabkan komposisi modal dan hak pemilikan para sekutu berubah. Contohnya, sebelum dia masuk, modal Intan sebesar 150 juta dan modal Iqmal sebesar 100 juta. Maka, jurnal masuk ke sekutu baru adalah kas di debit sebesar 100 juta dan modal di kredit sebesar 100 juta rupiah. Terima kasih rekan-rekan telah hadir dalam rapat kita pada hari ini setelah kita melaksanakan rapat perdana kita di beberapa bulan yang lalu. Saya rasa saya melihat arah bisnis perusahaan kita ini mulai berbeda dengan apa yang kita telah sepakati sejak awal. Maksudnya gimana ya Pak Iqmal ya? Begini Bu, saya rasa saya ingin lebih fokus pada proyek jangka pendek yang menghasilkan keuntungan yang lebih cepat Bu. Justru menurut saya perusahaan ini lebih baik berkembang pada pengembangan teknologi untuk jangka panjang. Baik Ibu dan Bapak, menurut saya perbedaan seperti ini dimulai mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Dalam praktik bisnis, perubahan anggota persekutuan tidak hanya terjadi dikarenakan ada penambahan anggota, tetapi juga bisa terjadi karena ada sekutu yang mengundurkan diri. Baik Bu, setelah saya mempertimbangkan berbagai hal, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan persekutuan yang telah kita jalankan selama 3 tahun ini Bu. Aduh sayang banget Pak Iqmal, apalagi kita udah 3 tahun terakhir ini kerjasama di perusahaan ini. Tapi kalau memang Bapak Iqmal sudah mempertimbangkan untuk keluar, kita akan menghitung hak modal Anda sesuai dengan modal awal. Baik, setelah keputusan itu, maka sekarang kita akan membuat jurnal atas saldo Iqmal, yaitu modal di debit sebesar 120 juta dan kas di kredit sebesar 120 juta, di mana menunjukkan bahwa modal Iqmal telah dihapus dari semua pembukuan dan Iqmal sudah mendapatkan haknya. Beberapa waktu setelah Iqmal keluar, kondisi ekonomi mengalami perlambatan. Pendapatan perusahaan menurun drastis. Ini adalah laporan bulan ini. Untuk bulan ini terlihat terdapat penurunan 50%. Iya nih Bu, beberapa klien utama juga menghentikan kontraknya. Aduh, kalau kayak gini terus perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan nih. Ketika perusahaan tidak lagi mampu mempertahankan operasionalnya dan para sekutu memutuskan untuk menghentikan usaha, maka dilakukan proses likuidasi perusahaan. Baik Bu, setelah saya mempertimbangkan dan saya sudah melihat juga lebih baik perusahaan ini kita bubarkan aja. Aduh, baru 2 bulan ya saya bergabung di sini. Iya Bu. Tapi kalau kondisinya kayak gini terus, ya udahlah, saya setuju. Untuk likuidasi mungkin menjadi pilihan terbaik untuk perusahaan ini. Baik, sekarang kita akan melakukan proses likuidasi. Langkah pertama dalam likuidasi adalah menjual seluruh aset perusahaan, di mana aset perusahaan yang tercatat 200 juta berhasil dijual seharga 180 juta, sehingga terjadi kerugian sebesar 20 juta. Maka jurnal penjualan aset tersebut adalah kas di debit sebesar 180 juta, rugi likuidasi sebesar 20 juta, dan aset perusahaan di kredit sebesar 200 juta. Kerugian tersebut kemudian diberikan kepada sekutu sesuai rasio pembagian laba rugi. Misalnya, Intan 60% dan Iqmal 40%. Selanjutnya adalah jurnal pembagian kerugian, di mana modal Intan sebesar 12 juta di debit dan modal Iqmal sebesar 8 juta di debit, dan rugi likuidasi sebesar 20 juta di kredit. Setelah seluruh utang dilunasi, sisa kas dibagikan kepada para sekutu sesuai saldo modal akhirnya. Hari ini kita belajar bahwa perubahan keanggotaan dapat terjadi karena masuknya sekutu baru maupun keluarnya sekutu lama. Kita juga memahami bahwa ketika usaha tidak dapat dipertahankan lagi,
Proses likuidasi harus dilakukan secara tertib dan sesuai prinsip akuntansi. Akuntansi persekutuan tidak hanya mencatat laba dan modal, tetapi juga mengatur perubahan struktur kepemilikan hingga pembubaran usaha secara adil dan transparan. Terima kasih.